yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim. Kanal informasi dan inspirasi. Buka lebaran hari yang penuh keberkahan bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Mutiara Pagi kali ini edisi Senin 6 Oktober 2025 bersama Kiai Haji Aminuddin dengan tema ciri-ciri calon penghuni surga. Dan untuk kesempatan kali ini telah tersambung ya dengan Pak Kiai Haji Aminuddin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk pagi hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp di 0813 2495 1935 ataupun melalui line telepon ya di 0231 8493259. Dan siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital dan kami live di YouTube channel RRI Cirebon. Dan sebagai pembukaan, Pak Kiai Haji Aminuddin akan memberikan uraiannya tentang tema kita pagi ini, yaitu ciri-ciri calon penghuni surga. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam was-siha wal afiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, para pemirsa YouTube di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada Mutiara Pagi hari Senin tanggal 6 Oktober ya 2025 dengan judul atau tema ciri-ciri calon surga gitu ya. Kita semua ini sebenarnya bisa disebut calon surga, tapi bisa disebut juga calon neraka gitu ya, karena tidak ada kepastian bagi kita manusia biasa gitu ya. Kecuali para nabi, para wali itu sudah pasti gitu ya, sudah dipastikan mereka itu ahlus surga. Jadi ada yang disebut ahlul jannah, penduduk itu ya. Kalau kita ini disebutnya pendatang. Kalau masuk ke surga itu pendatang ya. Karena yang aslinya penduduk surga itu ya para nabi gitu ya, para rasul. Nah, kalau kita masuk surga itu pendatang. Kenapa? Karena calon gitu ya, calon surga.
Manusia hidup di dunia ini ya harus punya target gitu ya. Manusia yang normal pasti punya target, punya cita-cita yang terakhir apa, cita-cita terakhirnya apa. Maka orang-orang yang beriman tentunya cita-cita terakhirnya adalah ingin masuk surga gitu ya. Ingin menjadi penghuni surga, ingin menjadi penduduk surga. Oleh karena itu kita hidup di dunia ini walaupun capek, lelah, lesu gitu ya, pastilah semua manusia hidup di dunia ini awalnya capek gitu ya. Orang ingin menjadi kaya raya tentunya dengan berusaha kerja keras. Begitu juga orang-orang yang ahli ilmu kerja keras mencari ilmu. Maka targetnya adalah yang paling mulia itu tujuannya ketika kita ingin mencari ridho Allah. Dan ridho Allah itu tandanya adalah orang-orang itu sebagai calon penghuni surga. Baiklah, di dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang ahli surga, calon surga itu ada 7 saja gitu ya. Banyak banget sebenarnya, cuman yang saya ambil dan saya kutip dari beberapa kitab itu ada 7 ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Yang pertama adalah ahlul ilmi, orang-orang yang mencintai ilmu ya. Orang-orang yang mencintai ilmu itu berarti ciri dia itu calon surga. Mana dalilnya? Wah, banyak banget ya. Dalam Al-Quran disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat harkat derajat orang beriman dan orang yang punya ilmu. Tentunya ilmu syariat. Ya, termasuk para ulama, para ustadz. Itu ciri dia calon surga, alamat gitu ya. Kalau orang senang mencari ilmu agama itu alamat dia itu sebagai ciri orang yang akan masuk surga. Ada satu keluarga dia senang mencari ilmu, anaknya pesantren semua gitu ya. Bahkan ada salah satu wali murid yang menitipkan ke pondok saya itu, Pak Kiai, yang penting anak saya jadi santri. Entah nanti jadi bupati, jadi presiden, ya nanti itu urusan nanti. Yang penting sekarang anak saya jadi santri gitu ya. Karena apa? Kalau sudah jadi santri itu seneng orang tuanya tuh. Pagi, siang, ngaji, sekolah, pakai sarung, pakai topong, baju koko, jadi rapi gitu ya. Orang tuanya tuh seneng. Pokoknya kalau saya melihat anak saya pakai baju koko, pakai topong rapi, pakai sarung, itu sudah seneng. Itu berarti orang yang muhibbin, namanya lil muhibbin. Orang yang mencintai ulama, mencintai ilmu gitu ya. Itu sudah nomor satu. Nomor satu orang yang ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Kemudian didukung dengan hadis lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari, berjalan keluar dari rumah mencari ilmu Allah ya. Tanda kutip nih, orang mencari ilmu itu kan banyak ya. Ada yang tujuan supaya dapat ijazah, supaya dapat bisa kerja, supaya dapat kehormatan, supaya dapat gampang cari uang. Nah, seperti apa orang-orang yang calon surga itu? Dia mencari ilmu Allah karena Allah, untuk meninggikan agama Allah. Itu ya. Maka ciri inilah, orang inilah yang akan masuk surga, calon surga ya. Ahlul ilmi, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Orang-orang yang suka mencari ilmu agama berarti dia itu akan dimudahkan masuk surga. Itulah. Jadi ciri orang yang akan masuk surga yang pertama adalah ahlul ilmi, orang-orang yang ahli ilmu, yang mencintai ilmu. Di dalamnya para ulama, para ustadz, para kiai, santri gitu ya. Oleh karena itu, kalaupun kita tidak pesantren, tidak boleh benci ya.
supaya masuk ke golongan ahlul ilmi itu. Dalam hadis disebutkan kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan. Kata Nabi, jadilah ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu, kun aliman, ahli ilmu gitu ya. Orang yang ahli ilmu, ilmu agama, ilmu syariat. Ahli ilmu itu di dalamnya orang yang hafal Al-Quran, mencari ilmu agama, santri gitu ya. Kalau tidak bisa jadi ulama, kalau tidak bisa jadi ustadz, jadilah santri. Apa itu? Au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Kalau muta'allim itu belajarnya pakai pena, pakai pulpen, pakai poklot, nyatet gitu ya. Midadil ulama kadamis syuhada. Tintanya para ulama, tintanya para santri seperti darah yang mengalir, darahnya orang mati syahid. Jadilah ulama, jadilah ahli ilmu gitu ya. Kalau kita bisa baca Quran, bagus. Lebih bagus lagi, bisa ilmunya Quran gitu ya. Cara baca Quran namanya tajwid. Cara mengartikan isinya Quran namanya ahli ilmu nahwu. Cara memahami isinya Quran namanya ilmu usul fikih. Cara memahami filsafat Al-Quran namanya ilmu mantik. Cara mempelajari tata bahasa Al-Quran namanya ilmu balaghah. Nah, orang-orang yang ingin jadi mubaligh, jadi ustadz, jadi ulama harus menguasai itu. Ya, harus menguasai itu supaya tidak menyesatkan. Jadi calon surga itu rombongan para ulama, para ustadz, para kiai, para santri, atau disebut ahlul ilmi. Jadilah ulama. Kalau tidak bisa jadi ulama, yang kedua jadi santri. Jadi santri juga tidak bisa karena sudah tua. Au mustami'an, apa itu? Yang ngaji kuping gitu ya. Ya udahlah, karena sudah tua tanggung jadi kuping aja lah, mencintai ulama gitu ya. Ngaji kuping tuh tidak harus di masjid sekarang mah. Bisa dengan YouTube, bisa ngaji di RRI gitu ya. Ini mustami'an masuk ya. Orang-orang yang suka dengerin RRI, suka dengerin Mutiara Pagi gitu ya, dengan tujuan bisa memperbaiki diri, dengan tujuan supaya bisa lebih giat lagi beribadah supaya ada ilmunya ya. Karena ibadah juga harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nggak diterima oleh Allah. Ibadah haji, ibadah sholat, ya puasa, zakat, semua harus ada ilmunya. Dan di pagi di RRI ini semua komplit ya. Ada yang fikihnya, bab hajinya, bab akhlaknya, ini luar biasa. Lumayan. Ngaji, cara ngaji kuping itu lumayan ya. Derajatnya nomor 3, juara 3. Lumayan. Kalau juara 3 biasanya dapat apa? Dapat hadiah perunggu kan gitu. Kalau ulama juara 1 dapat emas. Kalau santri juara 2 dapat perak gitu ya. Ada juga juara harapan. Apa itu? Oh, muhibban. Ngaji gak sempat, sibuk ngitungi duit. Sibuk jadi direktur, sibuk jadi bos gitu ya. Tidak ada kesempatan untuk ngaji. Oh, muhibban, jadilah orang yang simpatisan kepada para kiai, para ustadz, para santri. Ya. Simpatisan itu apa? Nyumbang. Saya gak sempat pesantren dulu, nyumbang pesantren. Bangun pesantren. Nyumbang santri gitu ya. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan, sodakoh yang paling besar pahalanya itu adalah sodakoh kepada santri. Ya. Sodakoh kepada thalabul ilmi. Di sini dijelaskan, man anfaqad dirhaman ala thalabil ilmi faka'annama anfaqa misla jabal Uhud minadz zahab fi sabilillah. Barang siapa yang infak kepada santri ya, kepada pesantren, maka seakan-akan dia infak pada gunung Uhud, seakan-akan dia menginfakkan hajaran seperti ganjarannya menginfakkan gunung Uhud gitu ya. Itu saking besarnya. Itu ya. Wala takun khabisan, jangan menjadi orang nomor 5
Dia jadi ulama tidak, jadi ustadz tidak, nggak mau jadi santri, ngaji kuping juga enggak, simpatisan nyumbang tidak. Jadi jangan jadi nomor 5. Apa itu? Orang munafik. Apa itu orang munafik? Mencari kelemahan orang-orang Islam. Oh, jangan mencari pesantren, kelemahan pesantren. Di pesantren itu ada perbudakan katanya. Perbudakan apa? Enggak ada. Justru pesantren itu ya menjadikan indah pada anak-anak kita. Tidur, makan, minum, ngaji lagi, sekolah lagi, muhasabah, zikir, doa bersama. Santri itu kalau di pesantren ini gembleng betul-betul menjadi orang yang soleh dan solihah. Ya, tidak dikenalkan dengan duniawi, tidak dikenalkan dengan kemaksiatan, betul-betul ngaji. Dulu waktu saya pesantren begitu ya, tidak kenal dengan yang namanya duniawi, kemewahan dunia tidak kenal gitu ya. Tetapi dikenalkan dengan akhirat, dengan zikir, dengan tahdhibun nufus, gitulah. Itulah ya. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang akan masuk surga adalah ahlul ilmi, orang-orang yang mencintai ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang kedua yang ciri-ciri masuk surga adalah wajhun malihun. Apa itu? Wajah yang mesem, wajah yang menyenangkan gitu ya. Kalau ketemu dengan orang, dia senang. Orang tuh senang melihatnya karena wajahnya malih, tidak merenggut, sebaliknya gitu ya. Kenapa kok? Bahasanya sedikit, wajah yang mesem, wajah yang menyenangkan. Berarti itu orang namanya idkhalus surur. Orang-orang yang suka memasukkan kesenangan kepada hatinya orang lain. Oke, itu aja dulu. Semoga ada manfaatnya. Nanti bisa disambung Senin depan. Baik, terima kasih ya Pak Kiai. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, maka melalui telepon di 0231 8493259 atau melalui WhatsApp di 0813 2495 1935. Dan bacakan terlebih dahulu pesan yang sudah dikirim dari Aki Gazi ya. Assalamualaikum Pak Kiai.